kesuksesan tidak ditentukan oleh bidangnya, namun bagaimana cara bereksekusinya. And today our topic is about global banking annual review 2023. Good morning, my name is Nadira Sandra Adinata Artumiana, and my partner, my name is Tasya Dewanti, dan saya Nara Artumiana. Dan selamat menyaksikan presentasi kita. Pada slide pertama, lebih dari 70% peningkatan total dana keuangan global juga terjadi di luar neraca dagang. Bisa kita lihat pada tabel yang pertama ini. Di tahun 2015, on balance-nya itu sebesar 63%. Sedangkan off balance-nya itu sebesar 37%. Sedangkan pada tahun 2022, on balance-nya itu adalah 42%, sedangkan off balance-nya itu adalah 58%. Jadi total kenaikan dana dari 2015 hingga 2012 itu sebesar 113 triliun US dollar. Kemudian dapat dibandingkan dulu tahun 2015 bank itu menjadi dominan untuk peningkatan dananya dari segi banknya. Kemudian kalau dia di 2022 itu non bank itu lebih dominan teman-teman. Dan pada 2022 itu hingga menyentuh angka 70% kenaikannya. Kemudian dapat disimpulkan terjadi pergeseran sumber dana keuangan, atau mungkin bisa diringkas atau disimpulkan bahwa bank itu mulai kehilangan sebagian perannya. Kemudian kesimpulan nomor 2 itu non bank menjadi sumber dana terpenting di dunia dan pertumbuhannya itu lebih cepat daripada bank. Kemudian nomor 3, sistem keuangannya itu lebih beragam, jadi tidak hanya bersumber dari bank saja. Kemudian pendapat saya itu pergeseran ini menjadi tantangan. Kenapa? Di satu sisi sistem keuangan itu menjadi beragam teman-teman, tapi di sisi negatifnya atau tantangannya itu berada di bank. Kenapa kok sisi negatifnya berada di bank? Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya bank itu semakin hari itu semakin menurun, sedangkan yang non bank itu semakin naik. Jadi bila bank tidak mampu tidak dapat beradaptasi, maka nanti dia lambat laun akan kehilangan jati dirinya atau sebagian barangnya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke slide kedua. Di slide yang ini menunjukkan bahwa institusi keuangan yang sukses berada di setiap unsur sektor, tapi kinerjanya itu berbeda-beda. Dan grafik ini itu diambil menggunakan ROE atau ROE itu ukuran untuk melihat seberapa besar keuntungan perusahaan ini dari modal yang mereka miliki. Tiap subsektor memiliki perusahaan yang sukses, tapi tidak semua perusahaan ini memiliki kinerja yang sama. Ada yang 41%, 7%, 13%, 8%, 5%, 4%, 10%. Dan ada yang sangat untung, ada yang sangat kurang. Seperti bisa dilihat di GSBIS ini keuntungannya 51%, terus kemudian yang ada Universal Bank itu keuntungannya cuma 25%. Jadi mereka itu memiliki kinerja yang bagus, tapi buat keuntungan dan kinerjanya itu berbeda-beda setiap sektor. Nah, kita dapat simpulkan bahwa semua sektor ini memiliki institusi yang cukup sukses, tapi kinerjanya itu cukup bervariasi, dan persaingan di industri ini keuangannya itu cukup tinggi teman-teman. Tapi pada saat keempat, kita bisa melihat bahwa bank-bank di negara ini memiliki kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan bank-bank di bank lainnya. Ini terlihat dari tingkat profitabilitas atau return on equity atau ROE ini yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini bisa dilihat, ini grafik dari Norway dan yang lainnya, dan ini lebih tinggi dari yang lainnya. Bank dari Norway ini tidak menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi juga tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang besar, namun juga mampu menjaga konsistensi performanya. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai dari mana sumber pendapatan dan efisiensi dari bank Norway tadi. Pendapatan mereka berasal dari bunga pinjaman dan biaya layanan yang membuat mereka unggul dalam efisiensi, dan yang membuat mereka unggul adalah efisiensi biaya yang tinggi, di mana mereka mampu menekan biaya operasional sehingga lebih hemat, dan hal ini didukung juga oleh penggunaan teknologi dan digitalisasi
yang baik di dalam bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa keutamaan bank Indonesia terletak pada profitabilitas yang tinggi, stabilitas kerja, serta efisiensi operasional yang sangat baik. Baik, lalu yang materi berikutnya adalah profitabilitas Finlandia dibandingkan dengan negara Eropa. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama itu adalah grafik ROE, Return on Equity. Lalu yang kedua adalah revenue or asset. Jadi untuk yang pertama itu pada dua grafik ini itu menggambarkan pada tahun 2010 hingga 2023. Yang pertama itu ROE itu adalah profit untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih menggunakan modal ya untuk pemegang saham. Jadi bisa dilihat pada negara Finlandia itu untuk biru, untuk yang negara Eropa itu ada di warna hitam. Jadi bisa dilihat untuk garis ROE pada Finlandia itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Eropa sendiri. Nah, berarti Finlandia itu lebih efektif dalam menghasilkan laba dari modalnya sendiri. Nah, bisa dilihat kan kalau misal Finlandia itu naik walaupun sempat turun drastis di 2020, tapi pada 2021 ini sudah mulai meningkat. Lalu sedangkan di negara di Eropa sendiri dari 2010 ke 2011 itu mengalami penurunan drastis. Jadi drastis, lalu peningkatannya itu tidak terlalu tinggi, tapi dibandingkan Finlandia lebih baik ekonominya. Lalu di sini ada revenue or asset. Di sini tuh walaupun di sini adalah grafik dari negara Finlandia, lalu di sini adalah grafik dari Eropa. Walaupun di sini aset yang pada 2010 dan sampai 2012 Finlandia itu tidak begitu tinggi, tetapi Finlandia itu mengalami kestabilan. Berbeda dengan Eropa, walaupun Eropa mengalami cukup baik ya, tapi kenaikan dan penurunan dari Eropa itu cukup ekstrim. Jadi yang membuat pendapatan Finlandia itu tidak bertumbuh tidak terlalu tinggi, tapi efisiensi yang baik itu membuat profitnya itu tetap tinggi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mungkin tidak tumbuh cepat, tapi memiliki profitabilitas yang sangat kuat. Next. Lalu berikutnya adalah kondisi margin dari perbankan Finlandia. Nah, di sini kita lihat grafik batangnya. Untuk grafik batangnya yang untuk biru ini adalah interest margin. Interest margin itu adalah selisih antara pendapatan bunga yang dihasilkan baik dari bank dan bunga dibayarkan pada nasabah dibandingkan dengan total aset produktif. Untuk yang putihnya adalah fee margin. Fee margin adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi atau biaya perolehan yang diterima sebagai keuntungan. Nah, bisa dilihat di sini margin itu mengalami penurunan ya, mulai dari 2019 sampai 2026 di sini mengalami penurunan 45 hingga ke 41 pada tahun 2026. Nah, keduanya itu cenderung menurun dari tahun 2019 sampai proyeksi dari 2016. Ini menurun untuk diagram batangnya. Lalu yang berikutnya ini adalah risk cost margin. Nah, di sini risk cost margin itu sempat naik tajam dari 2019 ke 2020 dari angka 5 ke 11, lalu turun pada tahun 2021 ke angka 3. Lalu pada tahun 2022 itu naik dan 2022 sampai 2026 sendiri itu mengalami kestabilan seperti itu. Terus juga bahwa resiko kredit sampai meningkat saat krisis, tapi sekarang tahun 2022 sampai 2026 memiliki sudah terkendali. Terus berikutnya adalah di sisi kanan itu adalah grafik cost to income. Nah, jadi rasionya itu turun hingga 4%, mulai dari ini 6,5 hingga turun ke 62,5. Jadi turunnya itu sekitar 4%. Jadi ini artinya itu bank menjadi lebih efisien dalam mengelola biayanya. Jadi dari secara umum margin ini diperkirakan mengalami penurunan, yang artinya keuntungan bank dari aktivitas utamanya itu makin tertekan. Untuk slide berikutnya. Nah, di sini adalah pocket of opportunity in everyday and transaction banking. Nah, jadi di sini ada beberapa konflik yang dibandingkan. Jadi di sini tuh kita bisa lihat dari negara Finlandia sendiri. Jadi pada retail bankingnya itu terdapat melayani individu, yaitu yang pertama itu adalah kredit konsumsi, lalu yang kedua adalah KPR atau mortgage, terus adalah tabungan dan pembayaran, yang terakhir adalah
kecil seperti consumer finance-nya itu, kredit konsumsinya itu hanya sekitar 0,2 saja, yang artinya itu pertumbuhan sangat amat rendah. Lalu untuk mortgage-nya itu hampir 0, hanya 0,0 dan 0,1. Dan untuk deposit payment-nya itu adalah 0,1 sampai 0,9. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Finlandia itu menjadi pertumbuhan kemudian pergi ke pasar membeli kain. Tidak lupa membeli kita. Semoga materi ini bermanfaat dan bernilai. Thank you for attention. I hope this presentation provided you insight and focus for study. Thank you very much.